Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, saya Desa Putu Eka Komalatiwi dengan 2015091014 dari program studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan proyek akhir untuk memenuhi mata kuliah dari Business Intelligence. Nah, untuk itu sebelumnya izinkan saya menginformasikan terlebih dahulu untuk memenuhi tugas akhir ini. Saya menggunakan dua database atau source data yang berbeda. Yang pertama itu ada data penerima mahasiswa dan juga data IPK mahasiswa dan siap. Nah, untuk mengkoneksikan kedua database tersebut, saya menggunakan function dari Tabu sendiri untuk connection, di mana pada akhirnya telah menghubungkan kedua database tersebut. Nah, langsung saja kita mulai ke studi kasus. Nah, untuk studi kasus sendiri yaitu sebagai berikut. Universitas Pendidikan Ganesha ini sedang bersiap melakukan penerimaan mahasiswa baru. Dalam rangka mensukseskan program seleksinya, pimpinan Unesa ini berharap dapat memberikan informasi-informasi sebagai berikut. Nah, untuk soal yang pertama itu tren penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir pada fakultas yang ada diperiksa. Nah, kita diminta untuk mencari tahu fakultas mana yang mengalami peningkatan dan fakultas mana yang mengalami penurunan. Nah, untuk itu di sini untuk soal yang pertama, untuk kolomnya sendiri saya menggunakan tahun angkatan. Di mana untuk ini saya memakai dimension. Selanjutnya untuk row-nya sendiri saya ada dua. Yang pertama itu untuk fakultas. Dan selanjutnya itu ada NIM yang misalnya sendiri yaitu pakai count yang difungsikan untuk menghitung. NIM tersebut saya para mahasiswa saya inisiasikan sebagai NIM, di mana NIM tersebut akan di-count atau dihitung sebagai penunjukan berapa sih mahasiswa yang telah diterima pada tahun-tahun 3 tahun yang lalu. Oke. Selanjutnya untuk membedakan ke fakultasnya, saya memakai marks di sini. Di sini sesuai warnanya sendiri bisa dilihat untuk fakultas bahasa warna biru, ekonomi orange, hukum merah, dan seterusnya. Oke. Untuk mencari informasinya sendiri akan saya paparkan pada akhir video. Oke, yang kedua sendiri yaitu studi kasusnya sebagai berikut. Persentase jumlah mahasiswa dari suatu sekolah pada sebuah fakultas untuk masing-masing jalur penerimaan mahasiswa baru. Untuk mewujudkan studi tersebut, di sini untuk kolomnya sendiri saya memakai fakultas. Selanjutnya ada NIM yang merupakan inisiasi dari mahasiswa sendiri. Tidak lupa juga untuk mengganti misalnya sendiri dari yang semulanya sum menjadi count. Selanjutnya untuk row-nya sendiri semakin nama sekolah. Nah, di sini diminta untuk persentase jumlah mahasiswa dari suatu sekolah. Nah, untuk memudahkan dalam melihat grafik-grafiknya, di sini saya ada memakai filter, di mana filter tersebut terdiri dari 3 filter yang ada. Yang pertama itu ada jalur, 2 fakultas, dan yang ketiga itu tahun angkatan. Oke, lanjut yang ketiga. Terus tadi kasus yang ketiga yaitu program studi yang menjadi 10 besar terfavorit yaitu dengan maba terbanyak di Universitas Pendidikan Ganesha selama 3 tahun terakhir untuk masing-masing jalur penerimaannya. Oke, untuk kasus ini untuk kolomnya sendiri saya pakai nama prodi karena di sini diminta untuk menunjukkan atau mempresentasikan program studi menjadi 10 top 10 terbesar, top 10 terfavorit. Nah, selanjutnya untuk lebih melihat lebih dekat lagi di sini saya pakai tahun angkatan juga. Lalu untuk row-nya sendiri untuk melihat seberapa banyak mahasiswanya saya pakai ini yang misalnya juga sudah menjadi count untuk menghitung. Nah, untuk memudahkannya sendiri saya ada memakai beberapa filter. Pertama itu tahun angkatan, yang kedua itu jalurnya. Untuk marksnya sendiri untuk menandakannya sendiri saya memakai
color, di mana setiap prodi memiliki color yang berbeda. Selanjutnya, untuk studi kasus yang keempat. Studi kasus yang keempat yaitu sekolah-sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi untuk peningkatan jumlah mahasiswa baru jenjang D3 di Undeksa. Oke, untuk menampilkan data tersebut, yang pertama kolomnya sendiri saya menggunakan nama sekolah karena kita menyasar nama sekolah. Bagian untuk unit sendiri saya pakai nama prodi. Dan tentu saja kita memakai NIM sebagai instansi dari mahasiswa sendiri. Nah, karena kita menyasar di program studi 3, maka pada filternya sendiri kita hanya menggunakan nama prodi yang merupakan D3. Jadi di sini sudah ada. Dan untuk mudahan lagi, kita juga memakai tahun angkatan. Selanjutnya tetap sama untuk maksud sendiri, untuk memakai sekolah untuk melihat lebih memudahkan kita untuk melihat perbedaan yang berdasarkan makna seperti itu. Oke, masuk ke studi kasus yang kelima, yaitu data asal sekolah yang memiliki mahasiswa dengan rata-rata IPK tertinggi dan terendah di Indonesia. Nah, menurut saya sendiri, untuk melihat rata-rata IPK sendiri, tentu saja kita menggunakan source dari IPK sendiri sebagai kolomnya, dan tidak lupa untuk mengganti dari misalnya sendiri yang semulanya sum menjadi average, yaitu rata-rata. Dan untuk rule-nya sendiri sama pakai nama sekolah, karena di sini kita diminta untuk melihat data asal sekolahnya. Sama seperti kasus sebelumnya, di sini juga memakai marks color untuk membedakan antara sekolah dengan sekolah lainnya. Untuk studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus yang ke-6, yaitu hubungan antara jalur penerimaan mahasiswa baru dengan IPK-nya pada masing-masing fakultas. Nah, apakah benar mahasiswa yang masuk pada jalur penerimaan SBMPTN ini memiliki IPK yang lebih baik dari jalur lainnya? Oke, untuk itu nanti kita buktikan di akhir. Nah, sebelum itu saya ingin menunjukkan bahwa untuk di kolomnya sendiri tentang fakultas, dimana di sini juga diminta untuk melihat hubungan antara fakultas dengan jalur penerimaannya. Di sini ada fakultas, dan di sini ada jalur penerimaannya. Kemudian di sini ada rule-nya sendiri. Di sini kita menggunakan average dari IPK sendiri untuk melihat apakah IPK anak-anak jalur SBMPTN itu lebih tinggi daripada jalur lainnya. Nah, untuk filternya sendiri, di sini saya menggunakan jalur, di mana di sini kan kita akan melihat sendiri ya untuk PTN berapa, untuk SNMPTN berapa. Untuk marksnya sendiri tetap saya menggunakan marks dari color. Dan selanjutnya, setelah saya memvisualisasikan 1-6 kasus yang telah diberikan, nah didapat daftar sebagai berikut. Yang pertama ada tren penerimaan pada 3 tahun terakhir, ada presentasi jumlah mahasiswa suatu sekolah pada fakultas dan jalur penerimaannya, ada top 10 prodi Undeksa di masing-masing jalur penerimaan, misalnya ada sasaran sosialisasi untuk meningkatkan program studi D3 di Undeksa, kali ada data asal sekolah dan rata-rata IPK tertinggi dan terendah. Yang keenam yaitu adanya hubungan antara jalur penerimaan baru dan IPK pada masing-masing fakultas. Dan juga di sini untuk menjawabnya, apakah benar jalur SBMPTN ini memiliki IPK yang lebih baik di masing-masing fakultas. Oke. Sekarang di sini saya akan menunjukkan, kalau tadi saya menunjukkan dashboardnya sendiri seperti perpaduan atau rangkuman dari kasus yang sudah saya buat. Nah, untuk story-nya sendiri, di sini saya akan menceritakan informasi apa sih yang saya dapat dari masing-masing tadi kasusnya. Nah, kita mulai dari studi kasus yang pertama tadi. Ulangi lagi, untuk studi kasus yang pertama ya, itu yaitu tren penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir pada fakultas yang ada di Undeksa. Fakultas mana yang mengalami peningkatan, fakultas mana yang mengalami penurunan. Nah, untuk melihat tren itu kita bisa lihat di sini.
Nah, saya sempat juga menuliskan informasi apa sih yang saya dapatkan. Menurut informasi yang saya dapatkan sebelumnya, di sini setiap fakultas itu relatif meningkat dari tahun ke tahun, khususnya pada pasca sarjana. Bisa kita lihat di sini yang mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021-nya, yaitu adanya penambahan yang semulanya dari 30 menjadi 492 di tahun 2020 tersebut. Namun pada FIP-nya sendiri, FIP itu Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri, di sini terjadi penurunan pada tahun 2020, di mana sebelumnya pada tahun 2019 yaitu ada 460 maba, namun pada tahun 2020 itu turun menjadi 425 maba. Nah, begitu pula dengan ITK. Di sini pada tahun 2019 itu ada 410 maba yang mendaftar dan yang diterima misalnya. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 404 mahasiswa sektor. Selanjutnya untuk study case yang kedua. Study case yang kedua ini yaitu persentase jumlah mahasiswa dari suatu sekolah pada sebuah fakultas untuk masing-masing jalur penerimaan baru. Persentase jumlah mahasiswa dari suatu sekolah pada sebuah fakultas untuk masing-masing jalur penerimaan. Oke, di sini saya untuk filternya sendiri saya menggunakan sebuah filter. Jadi kita lihat satu persatu ya untuk bertanya sendiri. Mungkin kita mulai dari bawah dulu. Oke, di sini bisa kita lihat untuk fakultas bahasa dan seninya sendiri paling banyak itu berasal SNMPTN itu dari SMA 3 Singaraja. Selanjutnya untuk fakultas ekonomi paling banyak berasal dari SMA 1 Singaraja. Nah, untuk fakultas hukum dan ilmu sosial yang paling banyak dari SMK Singaraja. Nah, itu untuk jalur SNMPTN-nya. Kalau kita lihat untuk SNMPTN, dari bahasa dan seni itu paling banyak dari semangat. Fakultas ekonomi itu paling banyak dari sama-sama. Fakultas hukum paling banyak dari seperti itu dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi case ketiga, yaitu program studi yang menjadi 10 besar terfavorit, yaitu dengan maba terbanyak Universitas Pendidikan kita selama 3 tahun terakhir untuk masing-masing jalur penerimaannya. Nah, kita mulai, karena diminta 3 tahun terakhir, saya mungkin mulai dari tahun 2019 terlebih dahulu ya. Tahun 2019. Oke. Nah, di tahun 2019 ini diminta untuk masing-masing jalur penerimaan. Jadi kita mungkin mulai dari SNMPTN ini untuk 2019 itu yang paling diminati oleh para mahasiswa baru, yaitu pendidikan bahasa Inggris, guru sekolah dasar, akuntansi, manajemen, informatika, ilmu hukum, matematika, ekonomi, sistem dan lain sebagainya. Itu untuk tahun 2019. Kalau untuk 2020 kita memang ada pendidikan bahasa Inggris masih SNMPTN. Terus soalnya ada tahun 2021 ada perubahan. Nah, di sini tahun 2021 jalur SNMPTN dipimpin oleh pendidikan guru sekolah dasar. Prodi ini menjadi prodi terfavorit, susul oleh pendidikan bahasa Inggris dan seterusnya. Itu pula di SNMPTN. Di sini 2021-nya juga tetap pendidikan PGSD tahun 1 bahasa Inggris, hukum, fisik, manajemen, dan
soalnya ada SMBJM seperti contoh pendidikan sekolah dasar, manajemen, akuntansi, dan seterusnya. Untuk untuk menunjukkannya sendiri bisa dilihat di sini ada beberapa macam jalur, tinggal dipilih aja mau jalur mana. Masuk ke study case yang keempat ini yaitu sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi untuk peningkatan jumlah mahasiswa baru jenjang D3. Nah, karena kita punya D3 saja, jadi kita saja harus lihat ya, kita filter dulu kan nama prodinya itu, jadi saya pilih yang D3 aja, dari D3, analis kimia D3, hingga teknik elektronika D3. Oke, nah di sini kan diminta itu adalah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi, jadi untuk tahun angkatannya saya ngambil yang tahun terakhir untuk dapat dijadikan sosialisasi di tahun depannya. Nah, untuk akuntansi sendiri di sini terlihat bahwa SMK Bali Denota ini ada 5 orang yang mendaftar di akuntansi. Jadi dia bisa menjadi sasaran, menjadi sekolah sasaran untuk D3 akuntansi. Seperti itu disusul oleh SMK 2 Denpasar. Di sini ada 2 mahasiswa dari sana. Ada SMKTI Bali Global Singaraja, di sini ada 2 mahasiswa juga dari sana, dan seterusnya. Nah, untuk analis kimia sendiri, nah di sini ada satu dari SMA Hansen Bureau, ada dari SMA 2 Singaraja, dari SMA 1 Singaraja, dan seterusnya. Berikut merupakan sekolah-sekolah yang bisa kita sasar, khususnya untuk D3 sendiri, karena beberapa mahasiswa berasal dari sini. Soalnya ada di bahasa Inggris. Yang pertama itu dari SMK 1 Singaraja ada 4 orang. Ini ada SMA 1 Seririt, dan juga SMK 2 Singaraja. Dan seterusnya, seperti itu sama. Oke, lanjut ke case yang kelima, yaitu data asal sekolah yang memiliki mahasiswa dengan rata-rata IPK tertinggi dan rata-rata IPK terendah di Indonesia. Nah, untuk itu di sini kan sesuai dengan yang telah saya beritahu di case yang kelima ini. Nah, di sini untuk yang kelima di sini untuk menggunakan IPK yaitu average di sini kita bisa atur untuk max and min sendiri. Nah, di sini kita lihat untuk rata-rata IPK tertinggi itu sekolahnya dari SMKN 50 Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena di sini bisa kita lihat average IPK-nya itu 4. Dan kita lihat lagi untuk flow datanya sendiri, ternyata mahasiswanya hanya 1. Soalnya disusul oleh SMKN 3 Jakarta dan seterusnya. Jadi kita lihat IPK terendah itu dari sekolah mana sih? Bisa kita lihat di sini. Di sini ada di sini ada SMA 1 Makassar. Average-nya 0,04. Seperti itu. Nah, berarti sudah terjawab ya. Untuk sekolah dengan rata-rata IPK tertinggi tadi sudah disebutkan di SMK 50 Jakarta. Untuk yang terendah di sini banyak sekali, ada yang 0, bisa lihat seperti itu. Oke, yang terakhir itu study case yang keenam, yaitu hubungan antara jalur penerima mahasiswa baru dengan IPK pada masing-masing fakultas. Nah, apakah benar mahasiswa yang masuk pada jalur penerima SBMPTN ini memiliki IPK yang baik, yang lebih baik? Oke. Di sini saya breakdown terlebih dahulu ya. Di sini untuk fakultas itu ada beberapa fakultas yang ada di sini, untuk fakultas sarjana.
Contohnya di sini ada jalur-jalurnya. Dan di sini ada average. Nah, average dari IPK ini untuk melihat stabilitas dari IPK. Kita masuk ke fakultas bahasa dan seni terlebih dahulu. Di sini untuk average-nya yang paling tinggi dipimpin oleh jalur RPL dengan average-nya itu 3,834. Untuk fakultas ekonomi pasti dipegang oleh jalur dengan average IPK itu 3,924. Yang hukum dan ilmu sosial ada 3,98, ini jalurnya investasi. Selanjutnya ada fakultas ilmu pendidikan, ini jalur SNMPTN yang megang average itu 3,654. Tambah di lipat sendiri juga 3,8 dari jalur di sini jalur SNMPTN sendiri untuk fakultas olahraga. Di sini ada alih kredit untuk fakultas teknik kejuruan itu yang memimpin dan akses saja. Oke, tadi pertanyaannya adalah apakah mahasiswa yang masuk pada jalur penerimaan SBMPTN itu memiliki IPK yang lebih baik? Nah, berdasarkan data yang sudah saya dapatkan dan yang sudah saya visualisasikan di sini, tidak benar bahwa SBMPTN merupakan jalur penerimaan yang memiliki IPK yang lebih baik, karena berdasarkan apa yang sudah ditampilkan di sini, ada beberapa jalur yang memiliki average IPK lebih baik daripada SBMPTN, terutama di bagian RPL ini seperti memiliki average yang stabil naik. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek akhir untuk kelas mata kuliah bisa saja. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Yang kita cukupkan sampai salam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat budaya, selamat kebajikan.